Ramadan Channel. Jadi pada video kali ini gue mau nanya nih ke beberapa anak OMK tentang Paskah. Mereka pada tahu gak ya? Yuk kita tanya. Halo Kak. Halo, Aku mau nanya-nanya nih Kak tentang Paskah. Kakak bersedia gak? bersedia. Oke Kak. Jadi pertanyaan nomor 1, apa sih arti Paskah bagi Kakak? Paskah itu adalah hari merayakan kebangkitan Yesus. Paskah itu kebangkitan Tuhan. Arti Paskah bagi saya itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk aku sendiri, Paskah itu adalah di mana Tuhan telah mati untuk saya dan untuk semua umat manusia, dan Dia menghapuskan dosa-dosa kita, dan Dia rela mati di kayu salib demi kita supaya kita bisa memperoleh hidup kekal, dan pada hari ketiga Dia akan bangkit untuk kita juga. Arti Paskah menurut saya itu ada dua, menurut Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Menurut Perjanjian Baru itu Paskah itu berarti manusia terbebas dari dosa. Nah, untuk Perjanjian Lama menurut saya itu Paskah itu di mana bangsa Israel itu terbebas dari bangsa Mesir gitu. Paskah itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus selama 3 hari setelah penyaliban. Oke. Baru biasanya itu Paskah itu dirayakan setelah apa ya Kak? 3 hari setelah kematian. Paskah itu biasanya dirayakan setelah Jumat Agung, yaitu setelah kematian Tuhan Yesus. Dia setelah itu 3 hari kemudian bangkit. Ya itu Paskah sih setahu aku ya. Paskah dirayain setelah 3 hari kematian gitu. Jumat Agung setahu saya. Paskah itu dirayakan setelah hari ketiga dari Jumat Agung, atau tanggal hari Jumatnya berarti hari ketiga hari Minggu. Untuk perayaan Paskah itu tidak pasti ya setiap tahunnya, tapi yang pasti itu dilakukan setiap setelah ibadah Hari Raya Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga malam Paskah. 17 April. Oh, itu setelah apa ya Kak? Aduh, nggak tahu deh Kak. Oh itu oke. Jadi setahu aku itu Paskah dirayakan itu setelah Jumat Agung ya Kak. 3 hari setelah kematian. Udah gitu mengapa Paskah itu identik dengan telur Kak? Karena ratusan orang Kristen dilarang makan semua jenis produk hewani termasuk telur. Sebenarnya kurang tahu juga, tapi waktu itu pernah searching sih, kalau misalnya dari telur itu kayak melambangkan kehidupan baru gitu. Kan cangkang telur kan keras gitu kan, biasanya kalau kita lihat hewan gitu, ini kita analogikan aja ya, misalnya kalau hewan gitu kan yang bertelur dari dalam, terus dia telurnya dipecahkan dari dalam menetas gitu kan. Nah itu kan melambangkan kayak simbol hidup baru gitu. Kalau identik dengan telur kan itu ibaratkan kayak telur itu kan ini adalah sebuah artinya identik dengan kebangkitan. Nah, jika telur itu cangkang telur itu dipecahkan itu memaknakan sebuah kebangkitan Yesus dari kematian gitu. Menurut aku sih telur itu tidak tertera di firman Tuhan ya di Alkitab, tapi itu kayak jadi simbol atau tradisi orang-orang dari Eropa awalnya, jadi beredar ke seluruh negara. Jadi kayak adat istiadat juga nggak sih? Tapi maksudnya kayak tradisi sih, lebih ke tradisi yang identik mengartikan kalau si telur ini kan itu adalah yang lahir baru dari kita tumbuh besar dari telur dong pertama, seperti itu sih. Aduh, kalau identik dengan telur saya kurang tahu begitu jelas dari mana asal usulnya kenapa bisa diidentikan dengan telur gitu. Karena masyarakat zaman dulu itu menganggap telur sebagai simbol kelahiran kembali. Udah gitu selain telur itu Paskah itu identik dengan apa ya Kak? Setahu saya sih kelinci sih, tapi ada beberapa lagi sih, tapi saya nggak tahu. Paskah itu biasanya sih kalau waktu gua Bina Iman sering lihat keranjang telurnya itu ada kelinci-kelincinya gitu. Selain telur sih kebanyakan sih aku ngeliatnya tuh telur ya, tapi ada juga sih yang dengan kelinci gitu, hewan kelinci. Yang pastinya sih kelinci sih. Kelinci. Oh ya, terakhir nih Kak, harapan Kakak untuk menyambut Paskah tahun ini apa Kak? Harapannya ya supaya kita itu penuh sukacita, ya pokoknya yang berbuat yang baik lah. Oke Kak, makasih ya Kak. Oke.
harapannya dalam menyambut Paskah tahun ini, semoga tahun ini sih bisa menjadi tahun yang lebih baik ya dari tahun yang lalu kan, karena kayak kita tahu tahun-tahun 2 tahun belakangan tuh kayak suram banget gitu kan gara-gara corona. Jadi kayak semoga aja setelah Paskah ini keadaan semakin membaik dan kita juga selalu diberikan kesehatan kayak gitu. Ya pokoknya yang baik-baik deh pokoknya buat tahun ini gitu. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Harapannya di Paskah tahun ini tuh bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menyiapkan hati untuk menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Itu aja sih Kak. Oke Kak, terima kasih. Sama. Aku sih berharap di Paskah tahun ini itu kan benar-benar momen yang spesial banget ya, karena kita tahu sama-sama corona udah 2 tahun lebih ini, dan harapannya semoga seluruh umat manusia lebih menyebarkan cinta kasih seperti ajaran Tuhan Yesus sama kita, dan juga lebih saling menghargai satu sama lain. Itu sih. Oke Kak, terima kasih. Untuk Paskah tahun ini sih semoga lebih istimewa bagi kalian dan bagi orang-orang yang kalian sayangi. Karena tuh tidak ada yang lebih indah untuk sebuah perayaan Paskah tanpa hadirnya orang yang kalian sayangi gitu. Kalau untuk aku, semoga Paskah ini mewujudkan cinta kasih, kebahagiaan, dan sukacita bagi kita semua. Kalau Kakak sendiri? Kalau aku semoga mewujudkan impian aku dan membawa kebahagiaan bagi saya dan teman-teman. Oke Kak, terima kasih. Harapannya untuk Paskah semoga membawa kita semua dengan kebangkitan Tuhan Yesus, membawa kita untuk menjadi lebih pribadi yang lebih baik dan turut serta menjadi harapan tersendiri, sukacita dan juga kebahagiaan. Oke Kak, terima kasih Kakak. Dadah. Oke guys, jadi sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video. Bye-bye guys.